Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Belasan rumah terendam banjir di Karangasem. Kejaksaan Negeri Badung memusnahkan barang bukti 200 perkara tindak pidana umum. Warga di Desa Tenganan Pegeringsingan Manggis, Karangasem menggelar ritual Perang Pandan. Kejaksaan Negeri Badung Jumat pekan lalu memusnahkan barang bukti dari sekitar 200 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap, mulai dari November tahun lalu hingga Mei 2024. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Badung. Jenis barang bukti yang dimusnahkan paling banyak adalah narkotika, antara lain ganja seberat 4.800 kg, tembakau sintetis 62 gram, ekstasi yang berjumlah hampir 700 butir, sabu-sabu seberat 1.300 gram, kokain 550 gram, hasis 130 gram, dan zat psikotropika yang berjumlah sekitar 82.000 butir. Barang bukti ini menunjukkan Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah rawan peredaran narkoba di Bali. Jadi terdiri dari berbagai macam jenis barang bukti terkait dengan narkotika, terkait dengan harta, harta benda, pencurian dan sebagainya, handphone dan sebagainya. Kemudian berbagai tindak pidana yang lain pada hari ini kita musnahkan tentu dengan berbagai metode yang telah ditentukan, sehingga nantinya semua amar putusan hakim telah kita laksanakan dengan lengkap. Tindak pidana narkotika masih mendominasi, mengingat Bali khususnya Badung memang daerah yang padat dan transit dan sebagainya, sehingga perkara narkotika memang masih mendominasi untuk saat ini. Kejaksaan Negeri dan aparat penegak hukum di Kabupaten Badung akan terus gencar memerangi narkoba di Kabupaten Badung dan meminta masyarakat melaporkan jika di daerahnya beredar narkotika. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Omiyati tidak bisa menahan tangisnya ketika Kejaksaan Negeri Tabanan membebaskan dia dari tuntutan. Wanita asal Jember sebelumnya ditangkap dan ia dinyatakan bersalah karena mencuri sepeda motor. Namun melalui keadilan restoratif, nasib Omiyati beruntung. Ia akhirnya tidak mendekam dalam penjara dan bisa kembali bertemu keluarganya. Pelaku sebelumnya sempat ditahan karena terbukti membantu kekasihnya Ivan mencuri sepeda motor milik majikan tempat di mana mereka bekerja sebagai buruh cetak batako di Desa Perian Tengah, Baturiti, Kabupaten Tabanan. Kejaksaan akhirnya menerapkan keadilan restoratif setelah melewati sejumlah proses mulai dari perdamaian antara tersangka dan korban, menghadirkan tokoh agama, keluarga, hingga akhirnya mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung. Dia itu sudah disini dari tahun baru tahun kemarin diajak oleh pacarnya yang namanya Ivan itu DPO ini kan. Jadi sudah dari awalnya kerja di Kelungkung, terus mendekati Lebaran mereka pindah ke Baturiti di gudangnya korban. Terus dan si korban ini mengaku bahwa tersangka ini adalah istrinya di depan korban. Si Ivan pacarnya ini mengaku si ini istrinya, sehingga diberikanlah tinggal di sebelah gudang, masih di areal gudang itu. Nah, adalah sepeda motor untuk operasional di gudang itu, itulah yang diambil. Jadi kalau misalnya tidak ada pembantuan dari si tersangka ini,
kemungkinan juga nggak mungkin berhasil sih Ivan. Pomiati sempat menjalani hukuman penjara selama 2 bulan karena turut membantu kekasihnya dengan membuka dan menutup pintu gerbang parkir. Pomiati mengaku terbujuk rajuan sang pacar Ivan yang berjanji akan menikahi dirinya. Malah sang kekasih justru kabur dan hingga saat ini masih buron. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Doain ibu sehat. Sopir bus dan truk di Karangasem selama beberapa pekan terakhir mengeluh harus antri panjang untuk mendapatkan BBM jenis solar di SPBU. Antrean panjang terjadi karena pasokan solar di Karangasem sedang surut sehingga hanya beberapa SPBU yang menjual. Tidak pelak, sopir truk dan bus bahkan ambulans berebut mendatangi SPBU agar kebagian solar. Sejumlah sopir truk bahkan mengatakan kelangkaan solar sudah mereka rasakan sejak 2 bulan terakhir dan kelangkaan ini semakin parah pada beberapa minggu terakhir. Antrean kendaraan mengular hingga keluar SPBU dan tidak sedikit sopir truk memilih tidur di SPBU agar bisa mendapatkan solar. Selain itu, menurut para sopir, barcode My Pertamina juga mengalami gangguan sehingga memicu antrean semakin panjang. Dari jam berapa mau mulai ngantre, Pak? Jam 3 pagi. Oh, informasinya kenapa tuh, Pak? Solarnya kredit. Kredit ya? Ya. Apanya yang kredit, Pak? Solarnya dikit. Solarnya ada sedikit ya? Ya. Sudah kemana aja nyari solar, Pak? Wih, dari Tokpati. Tokpati. Bakso nggak ada. Nggak ada. Nggak ada juga. Di sini ada cuma di sini, Pak ya? Ya, coba dulu antre sini. Udah berapa lama sih begini, Pak? Udah ada 1 mingguan kayaknya. Ada 1 mingguan lebih ya? Ya. Sopir dan pemilik kendaraan berharap pemerintah bisa segera mengatasi kelangkaan solar di Karangasem. Mereka menganjurkan penambahan kuota BBM ke seluruh SPBU agar tidak terjadi antrean yang bisa merugikan perekonomian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.